Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali kita berjumpa pada pembelajaran kita pagi ini. Kita memasuki tema 6A, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Muatan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, anak-anak ibu mampu menceritakan isi laporan yang didengar. Yang kedua, kalian mampu menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Nah, kita sekarang mulai ya, menentukan isi laporan yang didengar. Kalian tahu apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan bisa meliputi waktu, tempat, hingga proses suatu peristiwa atau suatu kegiatan yang ditulis ke dalam bentuk sebuah laporan itu. Nah, oleh karena itu, laporan itu kita dapat mencermatinya, memahaminya, informasi yang dalam laporan itu dengan mencermati laporan secara seksama. Ada dua cara dalam mencermati laporan. Yang pertama yaitu membaca dengan saksama. Informasi dalam suatu laporan tertulis dapat diketahui dengan membaca saksama laporan secara keseluruhan. Nah, jadi betul-betul kita baca detailnya, kita perhatikan ya. Cara yang kedua yaitu dengan menyimak laporan. Nah, itu dengan menyimak laporan berarti laporan yang kita dapat itu atau yang akan kita infokan kembali itu diperoleh dari mendengarkan informasi secara lisan. Setelah mencermati laporan, langkah selanjutnya adalah memahami laporan, yaitu dengan menentukan informasi penting dan ide pokok sebuah laporan. Nah, ide pokok ini kalian sudah belajar ya, merupakan inti dari sebuah laporan atau sebuah karangan atau sebuah paragraf. Nah, oleh karena itu kita harus mencermatinya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita mempelajari bagaimana menceritakan kembali informasi yang terdapat di dalam sebuah laporan. Bagaimana menceritakan kembali informasi yang terdapat di dalam sebuah laporan? Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, mencatat segala informasi penting yang terdapat di dalam laporan. Apa aja itu informasi-informasi penting? Boleh informasi penting diperoleh itu dapat kita catat setelah kita membaca apa yang terdapat di dalam laporan tersebut. Yang kedua, langkah kita yang kedua menyusun informasi penting tersebut dalam sebuah paragraf. Ya, dalam sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun yang menggunakan ejaan yang berdasarkan ejaan yang betul ya, atau yang sekarang tuh PUEBI namanya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang benar ya. Kita menggunakan PUEBI. Terus boleh menggunakan kata hubung dan kata sambung. Nah, sehingga kalimat kita itu menjadi kalimat yang efektif. Nah, yang ketiga, sesudah kita membuat suatu kalimat yang secara efektif, lalu kalimat-kalimat tersebut kita rangkum dalam sebuah karangan ya, dalam sebuah paragraf. Nah, tentu sesuai dengan urutannya berdasarkan laporan atau pengamatan yang sudah kita lihat. Kita lanjut. Nah, ini ada hal yang Ibu lewatkan di sini tentang membuat cara menentukan ide pokok. Sebenarnya itu sudah kita pelajari. Yang minggu kemarin, yang belum kita pelajari itu cara membuat suatu kesimpulan.
Membuat kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks tersebut. Jadi, kesimpulan itu boleh menggunakan bahasa kita sendiri. Yang penting di dalam kesimpulan itu ada berbagai informasi yang harus kita tuangkan di dalam bentuk suatu kalimat yang singkat dan padat yang menyangkut apa yang sudah kita baca atau kita dengarkan. Untuk Mbak Usma, ada berapa hal yang perlu kita perhatikan? Menentukan ide pokok teks tersebut, mencatat kata kunci teks, membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Lanjut. Nah, ini contoh dari membuat kesimpulan. Ada paragraf di sini. Kawasan pegunungan, khususnya kawasan gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Di kawasan udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur dan material letusan gunung berapi. Nah, paragraf di atas memiliki informasi. Nah, seperti sebelumnya ya, yang sudah kita menentukan ide pokok. Nah, ide pokok terletak di kalimat utama. Kebetulan kalimat utamanya di sini terletak di awal kalimat. Maka ide pokoknya adalah kawasan gunung berapi merupakan tempat yang cocok untuk bertani. Sesudah itu, mencatat kata kunci. Nah, ini kata kuncinya. Kawasan gunung berapi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Nah, yang ketiganya yaitu membuat pernyataan sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Nah, kita buat. Kesuburan tanah di kawasan gunung berapi berasal dari material letusan gunung berapi. Jadi kita buat kata kunci suatu kalimat yang dia berasal dari ide pokok dan kata kuncinya. Nah, dari situ baru kita buat suatu kesimpulan kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Nah, Ibu rasa sekian dulu penjelasan Ibu. Untuk tugas selanjutnya, kalian dapat mengerjakan Google Formulir yang ada di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.